Hai, perkenalkan aku Tiara dari YouTube Perabotan. Hari ini aku mau ajak teman-teman review sebuah dispenser yang cantik dan beda daripada yang lainnya. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku pakai ini bukan karena apa-apa, tapi karena buru-buru banget pengen ngasih tahu teman-teman dispenser ini. Jadi nggak usah berlama-lama, let's get started. Oke, ini adalah penampakan dari dispenser Bolde yang aku bilang. Tingginya hampir sama dengan yang di sampingnya, rak di samping ini, rak galon ini kalau nggak salah tingginya 110, jadi kurang lebih sama. Cuma memang kalau dari kalau dari keterangan sendiri, tinggi ini cuma di 735. Aku rasa sih 735 itu ya dari sini sampai ke bawah itu 730 cm. Dia panjangnya di angka 37,5 dan di belakangnya itu 37 aja. Jadi Bolde itu punya dua ruang, teman-teman. Ada ruangan yang kecil ini untuk biasanya naruh gelas-gelas gitu. Terus bagian bawah itu untuk naruh galon, dan di bagian bawahnya itu ada kayak selang untuk menyalurkan ke bagian atas. Nah, Bolde ini kalau teman-teman buka paketannya, itu bagian bawah itu akan terpisah dengan bagian ini, jadi nggak perlu kaget. Nanti teman-teman ikutin aja instruksi pemasangannya. Cuman karena kemarin aku nggak dapet instruksinya, jadi aku mencoba-coba dan ngawang dengan suami. Aku memasang selang, itu ada dua dikasih selang ya. Ini bagian sebelah sini aku pasang dan bagian sebelah sini, karena secara logika untuk menaikkan air dari bawah ke atas itu nggak cuma dari bawah aja, tapi juga dari samping kanan kiri, karena dia ada dua lubang ya. Terus kemarin itu di sini kok goyang banget gitu. Ternyata ada bautnya. Jadi teman-teman pastikan dapat bautnya untuk dipasang supaya ininya kuat gitu. Oke teman-teman, dalam paketan aku dapat 2 kettle, satu untuk manasin air dan satunya lagi adalah untuk menghangatkan air yang ada di sini. Tapi bisa juga untuk menampung air dingin. Cuman kalau fungsi dari sini sendiri sih aku rasa adalah untuk masak teh ya, karena di dalamnya ada penyaringnya gitu ya. Untuk kettle ini sendiri bisa nahan sampai 100 derajat Celcius. Seperti kalau kita ke hotel biasanya dikasih pemanas air ya, ini seperti ini. Di dalamnya itu ada stainless steel. Yang ini pembukaannya gini ya, ini stainless steel, ini dia tahan air banget, dan teman-teman nggak perlu khawatir airnya meluap, karena ini akan ada nih air kalau masuk dari sini masuk tuh, tapi akan tertutup secara otomatis, jadi nggak perlu takut bahwa airnya tuh akan meluap. Ke cara penggunaannya, oke, di sini itu ada layar. Teman-teman sekarang lagi off, tapi bisa teman-teman aktifin dengan cara klik di sini. Ada tulisannya double click untuk on dan off. Oke, teman-teman lihat 31 derajat. 31 derajat ini adalah suhu air yang ada di dalam dispenser ini gitu. Jadi teman-teman misalkan mau yang sebelah kanan, maka teman-teman perlu klik ini, double click pumping water. Nah, dia akan memasukkan air ke kettle-nya. Itu dia kasih waktu 25 detik, yang berarti mungkin airnya tidak terlalu full atau setengah, tapi itu cukup. Atau kalau misalnya teman-teman mau lebih, bisa banget klik lagi 2 kali, atau misalkan di 6 teman-teman tinggal pencet sekali lagi, dia akan berhenti otomatis. Nah ini 30, berarti di suhu air di kettle ini sekitar 30. Kalau teman-teman mau manasin, klik di sini nih, klik. Nah, ini sudah aktif untuk pemanasan, berarti ini lagi proses manasin. Dan ini bisa tahan sampai 100 derajat Celcius dalam kurun waktu sangat cepat ya. Ini nanti dia cepat berubahnya. Kira-kira 2-3 menit aja dia bisa sampai matang sampai 100 derajat. Ini dia berhenti, berarti tidak dilanjutkan lagi. Terus teman-teman kalau misalkan mau isi yang sebelah sini, itu gampang banget, yaitu pencet lagi bagian sebelah sini, pumping. Di sini pumping 2 kali, itu untuk ngeluarin. Tapi kalau untuk ngedinginin, teman-teman perlu press lebih lama, itu 3 second. Dan kalau misalkan teman-teman di sini udah ada tehnya, mau ngangetin, tinggal pencet di sini, klik. Itu gampang banget instruksinya. Oke, untuk dispenser ini sendiri teman-teman perlu perhatikan untuk air dinginnya sendiri. Setelah dispenser diaktifkan, mohon tidak melakukan pumping maupun mengaktifkan
pendinginnya selama 1 hari full. Aku juga kurang paham kenapa, tapi mungkin aku rasa itu untuk mencegah motornya itu bekerja lebih keras, yang berarti bisa cepat merusaknya gitulah. Aku pikirnya seperti itu ya, tapi mungkin teman-teman bisa tanya lagi ke salesnya tujuan dari pentidakaktifan mode dingin selama 1 hari itu gitu. Dan perlu juga diperhatikan ketika sudah lewat 1 hari, teman-teman perlu pumping dulu untuk yang mode dingin, pumping dulu 2 kali, baru teman-teman klik yang agak lama untuk pendinginannya gitu ya. Karena secara tidak langsung bagian yang dingin itu kan ada penampungnya itu lagi masih kosong gitu loh. Jadi untuk mengisi yang penampungnya dulu baru untuk didinginkan. Seperti itu teman-teman. Untuk yang tanya berapa sih wattnya di sini? Ya, ini cukup beda ya antara pendingin sama yang pemanasnya. Kalau pendingin itu bisa sampai 85 watt pemakaiannya, tapi kalau yang pemanas itu bisa sampai 1355 watt. Jadi teman-teman harus pastikan watt teman-teman tuh agak gede, karena kalau enggak dia akan jeglek gitu. Oke, informasi tambahan yang ingin aku sampaikan ke teman-teman itu adalah di sini mereka punya beberapa jenis, ada americano, ada cappuccino jenisnya, dan juga ada espresso. Americano sama cappuccino tuh nggak beda jauh, cuma mungkin perbedaannya di letak warnanya aja. Cuman kalau espresso ini lebih ke pada titik bekunya. Jadi kalau espresso ini titik bekunya bisa sampai 5 derajat Celcius, tapi kalau cappuccino dan americano itu hanya sampai 15 derajat Celcius. Harganya juga pasti berbeda ya gitu. Kalau mereka cuma sejuk-sejuk aja itu ya sekitaran 1 juta sekian, tapi kalau espresso ini bisa sampai 2 jutaan. Oke, kita lanjut ke plus minus dari penggunaan dispenser ini. Plusnya yang pertama adalah ini jenisnya atau bentukannya tuh beda daripada dispenser lainnya, karena mereka juga memberikan kita bonus kettle dan juga ada untuk pemanas airnya. Jadi menurut aku ini sangat ekonomis untuk bisa dapat air dingin, bisa dapat air panas, dan juga kita dapat kettle, jadi nggak perlu beli-beli lagi yang lain gitu. Terus juga yang kedua, titik positifnya itu adalah pemanasan airnya tuh nggak begitu memakan waktu lama, sekitar 2-3 menit aja udah sampai 100 derajat Celcius. Ketika kita buru-buru, misalkan anak kita nangis yang pengen susu, itu bisa banget dengan cepat kita garcep ada air panas ready gitu, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Terus misalkan teman-teman nggak pengen botol air dingin di dalam kulkas, teman-teman bisa tuh mengandalkan ini aja. Memang takes time ya, misalkan 5-6 menitan, tapi menurut aku ini sih yang dingin ini enak banget ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman habis juga di botol ini, misalkan di kulkas teman-teman habis nih air dinginnya dalam botol, ini juga bisa menjadi solusi, karena cuma 5-6 menit doang nunggu, tapi teman-teman bisa dapat air dinginnya gitu. Terus minus dari penggunaan ini apa? Menurut aku sampai detik ini kekurangannya paling buat kalau misalkan lagi manasin air, itu wattnya tinggi banget sampai 1355 watt. Yang berarti kalau misalkan aku cuma punya 1000 sekian watt atau 2300 watt, tapi yang lainnya sedang hidup, itu bisa menjadi PR karena bisa gelap mati. Karena pernah posisinya aku ngidupin AC, ngidupin kipas, dan juga ngidupin TV dengan watt yang aku punya 2300. Terus aku manasin air yang akhirnya mati total. Itu menjadi takut ya, maksudnya kayak barang elektronik lainnya juga rusak karena mati tiba-tiba gitu. Jadi memang ini jadi was-was, jadi ketakutanku tersendiri. Tapi kalau buat teman-teman yang wattnya besar ini bukan menjadi masalah sih gitu. Terus kekurangan selanjutnya mungkin bagian buat keluarin airnya. Kalau dispenser yang lain itu kotak sekali, yang berarti tidak mudah patah ataupun goyang ya. Kalau yang ini tuh karena bagiannya lebih langsing yang atasnya, jadi mudah banget untuk goyang dan juga patah gitu. Jadi memang lebih rentan gitu dibanding yang lain, cuma memang dia estetik gitu. Jadi preferensi teman-teman masing-masing, apakah mau menggunakan dispenser ini ataukah mau menggunakan dispenser yang biasa. Oke teman-teman, itu aja review dari aku. Semoga ini tetap bisa membantu teman-teman dalam memilih perabotan di rumah. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya ditunggu. See you in the next video. Bye bye.